Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Pak Giri. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang pesat dari mulai digital, farmasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, hal itu tak lepas dari manusia yang terus berkembang maju, melakukan riset-riset yang tujuannya untuk mendorong kemajuan bagi manusia. Nah, Indonesia sendiri itu turut andil dalam perkembangan ini. Namun sayangnya dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu masih jauh tertinggal. Untuk mengetahui perkembangan iptek di Indonesia, mari kita simak penjelasan berikut dalam materi perkembangan iptek. Dan satu lagi materi tambahan, yaitu perkembangan hubungan luar negeri Indonesia. Nah, perkembangan teknologi di Indonesia itu sebenarnya dimulai sejak masa penjajahan atau masa kolonial dengan dibentuknya badan riset bernama Batavia Genootschap van Wiskunde en Wetenschappen atau BGKW atau Museum Nasional dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Nah, setelah kemerdekaan itu dibentuk badan-badan lain seperti LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Terus Batan, Badan Tenaga Alam Nasional. Ada LAPAN, yaitu Lembaga Perkembangan dan Antariksa Nasional. Terus ada SKSD, yaitu Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau PALAPA. Nah, terus temuan-temuan apa saja sih yang sudah ditemukan oleh Indonesia? Yang pertama adalah, mungkin kalian sudah tahu, yaitu pesawat terbang. Ini dikembangkan oleh IPTN. Nah, IPTN sendiri itu sekarang menjadi industri pesawat yang masih bertahan sampai sekarang. Nah, ini didirikan oleh dua orang, yaitu Nurtanio dan B.J. Habibie. Nah, IPTN itu akhirnya sekarang berkembang menjadi PT Dirgantara Indonesia yang sudah banyak memproduksi pesawat, baik itu pesawat komersil, pesawat militer maupun pesawat kargo. Nah, selain dalam bidang transportasi seperti penerbangan tadi, juga Indonesia melakukan riset di bidang komunikasi seperti Badan Sistem Komunikasi Satelit Domestik. Ya, Indonesia pada masa Orde Baru itu pernah meluncurkan satu satelit, yaitu satelit PALAPA. Nah, ini kerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Nah, proyek ini ditaksir menghabiskan dana sekitar 1,4 miliar, yaitu 1,4 miliar pada masa Orde Baru itu sangat tinggi. Dan sekarang satelit PALAPA pun masih terus berkembang lagi ya. Kalau nggak salah sekarang satelit PALAPA-nya itu PALAPA C. Nah, dalam bidang infrastruktur dan arsitektur pembangunan ini juga dilakukan riset-riset. Contoh di sini dalam bidang arsitektur kayak gitu, beberapa ilmuwan Indonesia itu menemukan satu teknik bernama teknik Sosrobahu dan teknik cakar ayam yang banyak ditiru negara-negara lain dalam bidang pembangunan, terutama pembangunan tiang-tiang dan juga saka-saka dan juga pondasi dalam bangunan. Nah, terus dalam bidang yang terakhir yaitu pertanian, ada revolusi hijau yang merupakan usaha dalam mengembangkan teknologi pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, di sini ada rekayasa genetika, terus ada rekayasa untuk melahirkan bibit-bibit unggul dan juga rehabilitasi pertanian. Dan terbukti di sini tercipta swasembada pangan. Nah, setelah kita membahas tentang iptek, kita akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia. Nah, politik luar negeri Indonesia itu menganut politik luar negeri bebas aktif yang tujuannya itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Terus hubungan luar negeri Indonesia itu diwujudkan dengan Indonesia bergabung dengan berbagai organisasi-organisasi internasional seperti yang pertama ada Konferensi Asia Afrika.
yaitu tujuannya untuk melawan kolonialisme dan neokolonialisme blok barat dan blok timur, dan juga untuk mengembangkan negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Nah, selanjutnya Indonesia juga bergabung dalam gerakan non-blok, yaitu organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan blok manapun, yaitu maupun blok barat maupun blok timur. Terus selanjutnya Indonesia juga tergabung dalam PBB ya. Nah, di PBB ini Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian, yaitu pasukan Garuda. Nah, ini pasukan yang diterjunkan ke daerah-daerah konflik seperti Timur Tengah dan kayak Lebanon gitu ya. Terus juga membentuk atau bergabung di organisasi regional seperti ASEAN, yaitu kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara. Dan yang terakhir, Indonesia tergabung dalam OKI, yaitu Organisasi Konferensi Islam, yaitu organisasi-organisasi negara-negara Islam. Ini dibentuk karena reaksi terhadap pembakaran Masjid Al-Aqsa. Nah, dengan hubungan-hubungan tersebut, maka membuat Indonesia akhirnya mempunyai sahabat-sahabat negara-negara kayak gitu ya. Itu juga sangat bermanfaat. Nah, ini adalah materi terakhir di semester 1 dan juga semester 2. Jadi nanti semester 2 kita fokus ke UAS kayak gitu ya. Dan sebelum berakhir, seperti biasa ada pertanyaan untuk kalian. Kali ini ada 2. Pertanyaannya adalah jelaskan prestasi Indonesia dalam bidang penerbangan, dan juga bagaimana politik Indonesia pada saat bergabung di ASEAN. Nah, isi jawaban tersebut di kolom komentar, di kolom deskripsi maksud saya, atau di presensi. Saya ucapkan tetap semangat dan sampai jumpa di tahun depan.